Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Materi tema 7 subtema 1. Kebutuhan yang paling utama dinamakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu terdiri atas sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Teknologi pangan itu merupakan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Manfaat teknologi pangan: 1. Dapat menghasilkan makanan baru. 2. Makanan tidak cepat membusuk. Dan ketiga, mengolah makanan agar tahan lama. Contoh teknologi pangan, misalnya ada susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, keju. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, kecap, tempe. Kemudian ada ikan bandeng dapat diolah menjadi bandeng presto. Hasil teknologi pangan. Agar makanan tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Hasil teknologi pangan selanjutnya disimpan dalam kaleng atau plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya berarti tidak dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan menjadi lebih awet. Selanjutnya teknik teknologi pangan itu ada 3 ya, pengawetan, kemudian ada penyimpanan, pengemasan. Nah, pengemasan ini tekniknya mampu membuat makanan awet hingga 3 bulan atau lebih. Berikutnya kita akan bahas luas permukaan. Luas permukaan itu maksudnya banyaknya satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat. Jadi semuanya tertutup tanpa celah apapun. Kemudian bagaimana satuan luas? Kalian perhatikan contohnya, ini ada bangun persegi ya. Bangun persegi sisinya ada 3, berarti 3 kali 3 ada 9 satuan. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Kemudian ada contoh lagi bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang, hitung itu ada berapa? Ada 3, kemudian panjangnya ada 5, 3 kali 5 berarti 15 satuan. Contoh lagi ya, kalau satu kotak itu berarti 1 satuan. Sekarang kalau setengah itu berarti kalian hitungnya 1/2. Kalau ada 2 segitiga, setengahnya ada 2, berarti dihitung 1 satuan persegi. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, kita harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di air. Pelampung itu adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang itu adalah mengambang. Jadi kalau ingin berenang harus latihan mengambang terlebih dahulu. Ini ada macam-macam alat pelampung, ada bat lengan, rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Gerak dasar mengambang, caranya bagaimana? Ikuti tahap-tahap berikut ya. Pertama, berdiri tegak di pinggir kolam, pegang tepi kolam, rapatkan perut pada dinding kolam, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan, masukkan kepala ke dalam air. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Posisi tangan sejajar bahu, lakukan gerakan berenang ini secara berulang-ulang dengan didampingi guru olahraga. Kebiasaan yang berbeda itu merupakan dari keberagaman. Jadi kita harus bisa memahami dan menerima perbedaan setiap orang. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Indonesia terbagi atas beberapa daerah. Setiap daerah juga memiliki pakaian adat yang beragam dan berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita harus tetap satu. Nah, ini sikap yang perlu ditiru itu memberikan akibat yang positif. Kalau sikap yang perlu dihindari berarti akibatnya negatif. Yang baik yang ditiru, yang negatif dihindari. Pelajaran selanjutnya adalah seni budaya.
Pola irama itu merupakan sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Panjang pendek nada itu namanya irama. Jadi panjang pendeknya nada tadi ditentukan oleh ketukan not. Ini ada contoh di buku paket, bisa kalian tirukan lagunya. Ada lagu Rotiku ciptaan Atemamu dan lagu Tukang Sayur ciptaan Atema. Ini ada macam-macam makanan tradisional ya. Ada combro dari Sunda, kue sagu dari Papua, sati lilit dari Bali, panada dari Manado, keripik singkong dari Padang, kue keranjang dari Tionghoa. Sekian penjelasan